Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hafizur Rahman Nasbi. Di video kali ini saya akan menjelaskan implikasi sosial dan hukum dalam UU ITE Jilid 2. Oke, di video kali ini kita kan akan membahas tentang UU ITE. Jadi, apa sih itu UU ITE? Jadi, UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, terus informasi elektronik, UU ITE itu juga mencakup banyak hal seperti perlindungan informasi, perlindungan konsumen, dan juga keamanan informasi, serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran dalam UU ITE seperti penyalahgunaan teknologi informasi, penyebaran berita hoaks, intinya ya tentang media elektronik lah. Jadi tujuan UU ITE ini dibuat untuk menciptakan lingkungan elektronik yang aman dan dapat dipercaya. Sekarang saya akan mengangkat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah penggunaan Undang-Undang ITE Jilid 2 dalam menutup akun media sosial atau membatasi kebebasan berekspresi online dapat membawa implikasi terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana sistem hukuman yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat berpengaruh sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring. Soal yang pertama itu, apakah penggunaan Undang-Undang ITE Jilid 2 dalam menutup akun media sosial atau membatasi kebebasan berekspresi online dapat membawa implikasi terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat? Menurut saya ini terlalu menutup akun media sosial atau apalah itu terlalu berlebihan, karena untuk kita mengemukakan pendapat kepada orang lain di media sosial itu sangat berpengaruh bagi masyarakat. Kita tuh di media sosial mengemukakan pendapat itu jadi lebih mudah. Kita tuh bisa ngobrol ke grup WhatsApp atau Instagram, Twitter lah paling sering ya. Kita bisa ngobrol bareng tentang politik, bebas lah. Kita jadi bebas mengemukakan pendapat. Menurut saya ini terlalu berlebihan. Tapi tunggu dulu, apa yang dibahas, apa yang didiskusikan di media sosial ini tentang hal yang sangat bermanfaat atau tidak? Sepertilah membawa suatu kelompok untuk menjadi kelompok yang membawa ke hal-hal yang sangat sensitif, seperti gerakan untuk menolak presiden ini, atau membawa untuk menjadi kelompok teroris di media media sosial gitu, seperti Twitter. Banyak tuh orang-orang yang mengajak kita untuk anti negara lah gitu. Jadi kayak, ini pemerintahan jelek sekali, mari kita lawan. Jadi itu tuh lebih baik kita ngasih solusi untuk hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan. Jangan mengajak orang-orang ke hal yang negatif. Jadi poinnya adalah boleh kita mengemukakan pendapat terus mengajak diskusi orang lain untuk hal-hal yang baik, positif. Jadi kalau kalau menutup akun media sosial, jikalau dia tuh emang akun Instagram gitu, akun Instagram flat earth gitu. Tapi sekarang masih banyak sih bertebaran. Itu kan sudah jelas bumi itu bulat, tapi mereka tuh masih berkeras untuk menyebarkan kalau bumi itu datar. Jadi itu tuh cocok sih untuk dihilangkan akunnya, karena emang salah. Jadi poinnya, apakah penggunaan Undang-Undang Jilid 2 dalam menutup
akun media sosial atau membatasi kebebasan berekspresi dapat membawa implikasi terhadap diskusi terbuka atau pertukaran ide dalam masyarakat. Ya, jikalau apa yang kita kemukakan ini benar, tapi dicela atau di apa sampai akun kita tuh dimatiin, diblokir gitu oleh media sosial, itu aneh sih. Jadi kalau kita ambil kasusnya dari flat earth atau kaum bumi datar yang bertebaran di sosial media itu, menurut saya itu termasuk ke pasal 28 ayat 3. Itu kan menyebarkan berita bohong lah, berita hoax. Karena kan sudah jelas dari sains sendiri, itu tuh fakta kalau bumi itu bulat. Jadi kalau orang-orang awam yang kalau kebanyakan itu orang-orang yang emang nggak ngerti atau emang malas belajar tentang sains, itu kan biasa langsung ngambil, saya melihat bumi sejauh mata saya memandang bumi itu datar. Jadi mereka masuklah kelompok-kelompok bumi datar, terus menyebarkan di berbagai media sosial kayak Instagram, IG, Twitter, YouTube. Banyak tuh akun-akun yang menyebarkan tentang bumi datar. Menurut saya itu cocok masuk ke dalam menyebar berita bohong, karena yang mereka sebarkan itu hoax dan ya salah sih sebenarnya. Oh ya, jadi sebelumnya pasal 28 ayat 3 UU ITE itu jilid 2 yang terbaru itu berisi menambahkan aturan yang baru, melarang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahui memuat berita bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Jadi ya seperti yang tadi, dari kasus flat earth itu sendiri, misalnya lah teman saya ini memakan asumsi dari kelompok flat earth. Ini bumi ini bulat, bumi ini datar. Jadi masa terus karena permusuhan pendapat, perbedaan pendapat saya dengan teman saya yang kemakan hoax itu, jadi kelahi cemana lah itu, ya jadi bumi bulat, bumi datar. Jadi kasus flat earth ini termasuk ke dalam menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Oke, kita kasih contoh kasus lain seperti yang baru-baru ini panas, si Lukers. Sebelumnya Lukers ini adalah tiktoker atau belum influencer, tiktoker asal Indonesia umur 19 tahun yang mengajak kita untuk belajar kerja remote lah. Jadi dia ini kasusnya ini, dia ini sebenarnya pemuda asal Lampung yang kerja di perusahaan luar negeri di Amerika. Dia ini mengaku bahwasannya dia ini manajer dari perusahaan ini. Terus dia bergaji 50 juta. Lalu ditepislah oleh seorang tiktoker Indonesia yang nama Alvin Tanasta, yang mengatakan bahwa yang dikatakan Lukers ini bohong. Terus dibuktikan dalam video kalau dia ini tidak benar, dia tuh kerja di perusahaan luar. Dibuktikan kalau dia aja nggak pernah keluar negeri, padahal dia sendiri ini si Lukers ini dia remote, kerja remote lah, kerja tuh di Indonesia tapi kerja untuk perusahaan luar. Lalu padahal yang sebenarnya terjadi ialah si Lukers ini emang sebenarnya dia kerja untuk perusahaan luar sebagai manajer, jadi manajer di tim editing. Lalu jadi kasus yang kita lihat ini, yang kita angkat ini
uh, termasuk ke dalam penyebaran nama baik. Jadi dari kasus yang kita angkat ini termasuk ke dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dengan pasal 27A dan 27B tentang penyebaran nama baik. Jadi di pasal 27A dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 berbunyi setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melalui sistem elektronik, seperti hal yang tadi saya sebutkan. Si Alvin itu menyela pernyataan bukan pernyataan sih, menyela fakta yang ada tentang Rockefeller, yang sebenarnya faktanya itu dia emang bekerja di perusahaan luar negeri di Amerika. Ya faktanya itu dia si Alvin ini emang salah. Dia tuh nggak percaya kalau anak umur 19 tahun bekerja di perusahaan Amerika dengan gaji 50 juta. Karena si Alvin ini backgroundnya dia emang pernah bekerja di luar negeri, terus dia kuliah di luar negeri. Tapi ya yang dia sebutkan dalam TikTok itu salah. Jadi ya termasuk ke dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 pasal 27A. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu bagaimana sistem hukuman yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap dan penggunaan internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring. Oke, ketika suatu negara membuat undang-undang terkait keketatan berekspresi, terutama jika hukumannya bersifat keras, banyak hal yang terdampak dari ditegakkannya hukuman tersebut. Oke, yang pertama itu dampaknya itu rasa takut. Jadi warga-warga atau masyarakat yang ingin mengemukakannya pendapat secara daring atau online itu takut akan hukuman yang berlaku di undang-undang. Jadi karena undang-undang itu sangat ketat, mereka ini self censorship. Jadi kayak menahan diri untuk mengemukakan pendapat untuk agar terhindar dari undang-undang atau hukuman yang berlaku. Dampak yang kedua itu pembatasan kebebasan berekspresi. Karena di undang-undang itu mengatur tentang kebebasan berekspresi, jadi pengguna internet kayak media sosial itu merasa bahwa hak mereka untuk menyuarakan pendapat mereka tuh hilang karena undang-undang yang berlaku atau hukuman-hukuman yang bakal mereka dapat itu ketat. Jadi mereka takutlah untuk mengemukakan pendapat. Oke, yang ketiga ini penurunan aktivitas partisipasi. Jadi ancaman yang berat dapat menyebabkan penurunan aktivitas partisipasi dalam forum online. Jadi kayak seperti platform media sosial kan biasa digunakan untuk menyatakan pendapat atau berdiskusi secara terbuka yang dapat menghambat pertukaran ide dan informasi karena penurunan aktivitas partisipasi. Itu tuh berkaitan juga sama hal poin 1 dan poin 2, yaitu rasa takut, terus pembatasan kebebasan berekspresi. Karena mereka ini kan dibatasi karena aturannya ketat sekali nih. Mereka tuh terbatas untuk mengemukakan pendapat, takut aja kata-kata mereka ini ada yang salah atau apalagi tuh menyinggung pihak yang lain. Jadi mereka itu kebanyakan tuh untuk diam diri, self censorship, untuk menyuarakan pendapat mereka. Oke, yang keempat ini pertimbangan resiko sebelum berbicara. Kalau ini nih masuk sih, karena kita tuh sebelum menyuarakan pendapat ini harus hati-hati apa yang kita ucapkan. Jangan salah kata sampai menimbulkan kerusuhan, menyinggung pihak lain.
Nah, jadi kita bisa aja terkena pasal yang berlaku jika mereka merasa tersinggung atau menurut mereka kata-kata kita salah, termasuk penyebaran berita bohong tentang perusahaan ini. Kita bilang perusahaan ini banyak korupsinya, padahal aslinya tidak. Jadi karena dibatasnya kebebasan berekspresi, jadi kebanyakan warganet itu mengangkat hal-hal yang populer, yang terbaru aja lah, yang kebanyakan itu yang tidak terlalu berbau sensitif seperti hiburan, tentang musik-musik. Terus masuk yang kelima, penggunaan hukuman sebagai alat kendali politik. Karena didirikannya hukuman ini, banyaklah pihak-pihak yang jika mereka merasa tersinggung atas konten atau apalah itu, mereka tuh langsung melaporkan konten tersebut. Seperti contohnya kasus Indosiar yang kebanyakan kan Indosiar tuh film atau sinetronnya menurut saya itu banyak yang tidak masuk akal sih. Seperti contoh kasusnya itu Indosiar yang baru sekitar tahun lalu lah, yang tentang parodi jasa keliling. Nah, jadi mereka ini para TikToker atau YouTuber itu memparodiin salah satu scenes di sinetron Indosiar tentang jasa keliling gitu. Diparodiin lah di dalam media sosial. Tapi menurut saya itu karena kata parodi, harusnya itu tidak perlu dipermasalahkan. Jadi harusnya mereka senang dong konten mereka ini dijadiin hiburan untuk warganet sebagai apalah, hiburan lah intinya. Jadi untuk kasus Indosiar ini menurut saya terlalu berlebihan lah. Oke, kita masuk ke poin ke-6, yaitu ketidakpastian hukum. Jika undang-undang tidak cukup jelas dalam menentukan batasan-batasan ekspresi yang dapat dikenakan hukuman, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Pengguna internet mungkin menjadi ragu-ragu dalam menilai apakah kontennya melanggar undang-undang atau tidak, yang dapat menyulitkan mereka untuk berpartisipasi dengan bebas dalam ruang digital. Seperti yang tadi saya bilang, kasusnya Indosiar, karena sebenarnya parodi ini nih termasuk ke dalam hiburan sih, tapi ya mungkin Indosiarnya aja yang terlalu baper, yang terlalu lebihkan kontennya, padahal mah itu nggak terlalu berlebihan sih, maksudnya sehiburan lah intinya. Oke, mungkin sekian dari video saja. Mungkin sekian saja video kali ini. Semoga yang menonton mendapatkan manfaat dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.